Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisrani Puspitasari dari kelas PAU7A dengan NIM 1172012100021. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan terkait tugas pada matkul bimbingan skripsi. Kami dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nur Apipah dengan NIM 11720100042. Di sini saya akan sedikit menyampaikan pengertian dari judul penelitian yang dibawakan oleh Sigi Sevilla pada tahun 1993. Ia memaparkan bahwasannya judul penelitian itu merupakan format kesimpulan atau kerangka referensi. Bisa juga dengan kata lain, judul penelitian ini cerminan dari judul penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini seringkali dirumuskan dari masalah-masalah peneliti, atau tujuan peneliti itu merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan peneliti. Maka judul penelitian ini mencerminkan masalah peneliti. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian judul penelitian. Dimulai dari judul sendiri adalah judul merupakan tulisan yang dipakai sebagai ciri khusus pada suatu buku atau karya ilmiah, baik buku, film, drama, dan sebagainya. Judul adalah rangkaian kata-kata yang bisa diubah-ubah menurut kepentingan peneliti asal merubahnya tidak keluar dari substansi topik penelitian. Judul hendaknya dapat menggambarkan isi kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, disusun dalam susunan kata yang singkat dan cukup jelas untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang diusulkan, tidak memuat singkatan dan simbol-simbol, dapat menggambarkan isi kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan dalam susunan kata yang padat. Judul penelitian hendaknya memiliki kata kunci atau keyword yang dapat menggambarkan maksud dari penelitian, tidak perlu panjang, berkisar antara 6 sampai 12 kata. Apabila sebuah judul melebihi 12 suku kata, maksudnya maka perlu dibuat menjadi anak judul. Perlu dikemukakan bahwa judul bukanlah sebuah kalimat, mengingat bahwa judul merupakan label tulisan yang dibaca, maka perlu mengupayakan agar susunan kata-kata yang menarik, impresif, dan bombastis, serta dapat mudah disusun dalam katalog. Namun demikian, yang perlu diingat adalah judul itu merupakan rangkaian kata yang memiliki arti yang cukup padat dan dapat mewakili dari isi penelitian tersebut. Cukup sekian penyampaian dari saya dan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi judul. Yang pertama itu ada menarik perhatian pembaca. Judul memberikan efek yang sangat signifikan dalam hal mendatangkan pengunjung ataupun pembaca. Judul penelitian atau artikel haruslah menarik dan membuat rasa penasaran, tetapi tidak boleh berlebihan atau terlalu dibesar-besarkan karena justru akan menimbulkan kekecewaan. Kedua, menggambarkan isi. Judul berperan memfokuskan sebuah bahasan sehingga dapat menjadi sebuah stimulus atau rangsangan bagi pembaca. Judul mampu memberikan gambaran tentang informasi yang mungkin saja sesuai dengan hal yang sedang dibutuhkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida, NIM 11771000008. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi judul penelitian yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Sandita. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi judul penelitian. Nah, yang ketiga ada memudahkan pencarian informasi. Bayangkan kalau kalian mencari informasi di berbagai hal yang berkaitan dengan karya tulis,
tetapi tidak terdapat judul di sana, pastinya sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Atau mungkin sama halnya dengan artikel blog. Judul akan memudahkan mesin pencari dalam mengidentifikasi artikel yang sesuai dengan kata kunci yang ditulis oleh si penulis atau pencari informasi. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu bagian yang pertama kali dilihat. Nah, apabila pencari informasi ini melihat suatu judul dan judul ini sangat menarik atau membuat pencari informasi ini tertarik, maka si pencari informasi ini akan terus menggali tentang artikel dari suatu judul yang membuat si penulis ini tertarik. Sekian penjelasan tentang fungsi judul penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian latar belakang menurut para ahli. Nah, menurut Hussein Umair, latar belakang masa penelitian itu berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang biasa dipermasalahkan untuk ditindaklanjuti melalui penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakangnya. Terus juga ada menurut Dermawan Wibisono. Latar belakang masa itu merupakan penjelasan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Nah, terus ada menurut Andrik Purwasito. Latar belakang masalah setidaknya itu membuat hal-hal sebagai berikut. Jadi menurut Andrik Purwasito itu, latar belakang itu mencakup faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Terus yang kedua itu ada informasi kasus, baik secara langsung, melalui observasi di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi. Dan yang ketiga itu ada tonggak problematika yang berisi beragam persoalan yang akan dijawab dalam bab selanjutnya. Nah, latar belakang juga mempunyai jenis-jenis, yaitu ada budaya, jadi masalah yang berkaitan dengan perilaku yang dipelajari dari kelompok orang tertentu. Terus juga ada ekonomi, historis, filsafat, fisik atau spasial, politik, sosial, dan temporal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian untuk memunculkan berbagai alasan mengapa memilih judul tersebut. Maka seorang peneliti dalam hal ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi belum efektif dalam penyelesaiannya. Latar belakang masalah dapat juga mengacu pada krisis ideologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Latar belakang ditutup dengan kalimat kunci yang menekankan pentingnya masalah tersebut untuk segera diteliti dan dampaknya jika penelitian itu ditunda-tunda untuk tidak diteliti. Perlu digarisbawahi bahwa jangan sampai latar belakang masalah yang ada pada proposal atau yang ada pada bab 1 pada laporan penelitian jumlahnya lebih banyak dari bab-bab lainnya kecuali bab terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang ialah kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Kondisi ideal ini biasa dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi saat ini, biasa menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Solusi merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Selain itu, latar belakang bisa pula mengandung perbandingan dan penyempurnaan
atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Terima kasih.